Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrulyani. Saya dari Inakom, Indonesian Agriculture and Commodities. Ya. Visi kita adalah membangun konsolidator komoditis di Indonesia. Karena di Indonesia belum ada untuk konsolidator komoditis yang memang bisa mewakili Indonesia itu untuk di perdagangan internasional. Itu. Misi kita adalah kita pengennya menjadi destinasi bagi teman-teman trader, bagi teman-teman buyer dari luar itu untuk kalau mencari komoditas itu di mana sih di Indonesia itu ke siapa sih? Nah, siapa sih reputable company-nya yang bisa ajak dealing? Nah, seperti itu. Itu adalah Inakom. Jadi kita mulai dari siapa kita? Nah, Inakom adalah perusahaan ya belum jadi perusahaan saat ini. Kita akan fokusin di on-farm dan off-farm consolidators untuk produk-produk dan komoditasnya. Oke, ini ada di sini. Jadi, nah ini map kita. Jadi di Inakom itu 20% mungkin nanti akan ada sistem implementation, 20%-nya data management, 20%-nya acquisition management dan engagement, 20%-nya research and development, 20%-nya adalah market and development. Kenapa Inakom punya value proposition? Ya, karena kita itu akan langsung masuk ke petani, ya, langsung ke petani di situ. Jadi kita itu pengennya middleman itu bisa dikurangin di sana. Dan di sini buyers juga akan mempunyai kebebasan untuk bisa melakukan transaksi, untuk bisa melihat secara langsung harganya, gradingnya segala macam itu ada. Nah, kita juga di situ di Inakom akan memberikan bantuan untuk logistiknya, terus gradingnya, warehousingnya, nah situ ada. Oke. Nah, di sini kita pengen bersinergi dengan beberapa partnership dari government, juga ada dari asosiasi, dari petani sampai ke transporter. Kita akan mengkonsolidasi bukan hanya dari petaninya, tapi kita juga akan mengkonsolidasi dari small medium industrinya juga. Di situ ada fungsi juga dari keuangan juga ya. Jadi logistik sama distribusi juga kita akan masuk ke dalam konsolidatornya. Oke, ini bisnis canvas kita. Key partner kita ada banyak sekali, key activities kita, value proposition, key resource-nya. Nah, ini ada di sini semuanya. Nah, bagaimana cara kerja kita? Kita mengkonsolidasi, kita melakukan grading, kita masuk ke market, baru kita mengembangkan. Setelah masuk ke ini, baru kita masuk ke logistik, baru kita masuk ke fintech. Nah, ini bisnis plan kita. Tahun pertama kita akan setup organisasi, operasional setup Palembang dan Lampung ini sudah mulai. Lampung sudah mulai jalan, ya. Palembang minggu depan udah mulai jalan, dan di Riau sistem development ongoing, sosialisasi udah mulai ongoing, go to market sudah dilakukan. Jadi saat ini Inakom setiap minggunya kita udah mengapalkan sekitar 6 kontainer untuk produk kelapa. Dari hasil crowdsourcing yang kita lakukan. Nah, untuk bulan depan kita akan mulai untuk kopra dan kita akan mulai sourcing lagi untuk arang di situ. Jadi rencananya akan ada 25 SBU komoditis yang akan di sourcing, yang dilakukan crowdsourcing di Inakom ini. Di tahun kedua baru kita akan melakukan penguatan organisasi, terus perluasan produk. System development enhancement sama user engagement. User engagement di sini dua sisi, akuisisi di petani juga dan akuisisi di market. Terutama kita saat ini Inakom melakukan bisnisnya itu kebanyakan FOB, free on board basis, ya kan? Tapi di pertengahan tahun, akhir tahun pertama ini kita akan merubah model FOB itu menjadi CNF. Jadi kita akan langsung dealing dengan ultimate buyer di situ. Karena kita pengen mengambil market sebanyak-banyaknya. Nah, di tahun ketiga kita akan merubah itu. Organizational strategy jadi human capital management, operation expansion-nya kita pengen bermain setidaknya di 3 pulau di Indonesia, which is
Sulawesi, kemudian Sumatera, kemudian Kalimantan. Ini ekstensinya. Oh, Jawa otomatis itu sebagai mainnya. Kemudian kita masuk ke user loyalty untuk di tahun ketiga. Operational plan-nya. Tahun pertama, saat ini kita udah beroperasi di Lampung. Tim kita ada sekitar 13 orang untuk di satu titik itu, dan sudah melakukan konsolidasi per minggu 250 ton kelapa. Itu dari petani. Kita sudah bermitra dengan 300 kepala keluarga petani kelapa di sana. Oke. Dan kita juga saat ini sudah mengelola untuk marketnya sendiri. Sudah ada 4 buyer yang sudah continuous, dan upcoming bulan depan akan ada 1 atau 2 lagi untuk industrial. Itu untuk wilayah yang akan untuk industrial di wilayah Thailand. Kalau saat ini yang udah berjalan, kita mensuplai pasar untuk Timur Tengah dan pasar lokal. Terutama kalau Timur Tengah di Pakistan, lalu Dubai, Doha. Sebagian kita juga pernah menjual minggu lalu itu ke London. Oke. Untuk tahun kedua, kita ingin mengembangkan di semua area Sumatera, dan kemudian kita masuk ke Sulawesi. Sulawesi kita udah melakukan penjajakan di situ, di Gorontalo, di 5 kabupaten Gorontalo sentra kelapa, kemudian di Palu. Itu kita udah melakukan penjajakan untuk melihat kualitas dan kuantitasnya dari kelapa itu sendiri. Dan di tahun ketiga, kita pengen untuk daerah wilayah timur seperti Flores, itu akan kita kembangkan selain di Kalimantan juga. Seperti itu. Oke. Marketing plan-nya untuk di tahun pertama, target kita itu di $10 juta. Saat ini per bulan kita baru membukukan omset itu sekitar 750 juta sampai 1 miliar. Tapi kemungkinan bulan depan kita bisa naik di angka 1,5 miliar karena kita ada beberapa buyer baru yang masuk ke akun kita. Oke. Kita ingin engage di 12 negara. 12 negara ini mana aja nanti kita iniin, dan fokus di 6 sales business unit. Ada fresh coconut, charcoal, desiccated coconut, briquette, dan cocoa fiber. Kemudian kita coba establish CRM platform dan maintain 30 buyer. Saat ini kita baru punya 9 buyer nih. Target ambisius kita 1 tahun itu 30 buyer. Marketing plan di tahun kedua $15 juta, karena pace-nya memang seharusnya ini melonjak tajam. Cuman kita pengen ada strengthen dulu di sini sebelum kita masuk ke yang kedua nanti di sini lab-nya. Oke, di activities-nya business transactions, market mapping, product mapping, procurement, active sales, ini ada di situ. Nah, proses yang sekarang itu untuk pasar tradisional ataupun yang banyak sekali trader tadi masuk di Indonesia, itu dari petani itu menjual kelapanya itu dalam bentuk kelapa bulat. Nah, inputnya dari petani kelapa bulat, outputnya kelapa bulat. Nah, di sini ada peran serta dari middleman, first tier-nya. Ya, mereka middleman itu memborong semua kelapa dalam bulat-bulat, kelapa bulat itu diambil. Dan itu di-storein ke tengkulak-tengkulak yang agak besar. Nah, mereka beli kelapa dalam bentuk bulat, dikupas oleh mereka untuk dijadikan kopra dan diambil tempurungnya. Nah, kemudian ada internasional atau local trader yang masuk ke ini, middleman ini. Mereka beli kelapa kupas yang sudah di-grading, mereka beli kopranya, tempurung, sabut dengan harga sangat jauh dari petani. Sebagai contoh, petani sekarang harganya itu 1.000, tapi ketika sampai di international local trader di sini harganya itu 1.900. Artinya ada selisih 900 itu yang hilang di tengah jalan seperti ini. Dengan adanya Inacom, rantainya akan jadi putus dia. Jadi dari petani langsung masuk ke Inacom. Kelapa kupas, kopra langsung dilakukan standarisasi dan dilakukan grading di sini. Kemudian kita langsung dealing dengan trader lokal ataupun internasional. Jadi trader itu akan langsung kalau mau cari produk yang bagus, Inacom di situ.
Jadi ada jaminan sustainability supply, ada jaminan kualitas untuk para trader itu. Di samping kita juga membantu dari sisi payment dan logistik. Oke, ini landscape-nya. Landscape-nya dari petani, dari small medium industries, local government, mereka bisa berpartisipasi, masuk di crowdsourcing, di apps-nya. Jadi petani bisa menjual, oh saya sekarang punya kelapa, langsung bisa menjual. Ini kita namakan crowdsourcing di sini. Nah, nanti dari sini feed akan masuk ke web. Di web ini akan muncul semua stok, semua potensi yang sudah di crowdsourcing di sini akan masuk ke web untuk disuplai ke buyer. Dari situ ada fungsi shipping dan logistik, ada fungsi data management di situ. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke fintech-nya. Oke. Nah, ini saat ini sudah dilakukan. Ya. Ini apps untuk buyer, jadi buyer itu bisa melihat, mencari komoditas mana yang bagus, berapa harganya, dan personal pun, seorang buyer yang bukan badan pun, mereka dengan mudah akan bisa membeli produk komoditas dari Indonesia. Sebagai contoh, di sana pengen usaha kopi, pengen usaha kafe atau apa, butuh kopi dari Indonesia, tapi saya bukan badan, saya bukan perusahaan. Oh, Inacom bisa memfasilitasi itu, bisa membantu dari pengapalannya sampai pencarian gradingnya. Jadi bukan hanya dealing dengan perusahaan. Oke, sampai di sini.